Gila banget! Malam Liga Champions kali ini benar-benar penuh kejutan. Ada tim yang pesta gol, ada yang bikin comeback dramatis, sampai ada hat-trick yang bikin satu stadion meledak. Jadi kalau kalian ketinggalan pertandingan tadi malam, tenang. Di video ini kita bakal bahas semuanya dengan lengkap. Bodo Glimt versus Sporting. Siapa sangka klub kecil dari Norwegia bisa tampil segila ini di Liga Champions? Yap, Bodo Glimt kembali menunjukkan kalau mereka bukan sekadar tim kuda hitam. Saat menjamu Sporting Lisbon di leg pertama babak 16 besar, Bodo Glimt tampil super percaya diri dan berhasil menang telak 3-0. Bermain di kandang sendiri, tepatnya di Asmira Stadion, Bodo Glimt langsung menunjukkan mental kuat mereka. Meskipun tempo pertandingan di awal cukup hati-hati dari kedua tim, tapi atmosfer stadion sudah terasa panas sejak menit pertama. Sporting Lisbon sebenarnya tidak datang hanya untuk bertahan. Mereka juga beberapa kali mencoba membangun serangan dan menekan pertahanan tuan rumah. Tapi justru di tengah permainan yang cukup seimbang, petaka malah datang untuk tim tamu. Menit ke-30 menjadi momen krusial pertandingan. Vagianidis melakukan pelanggaran terhadap Sondre Brunstad-Vedt di dalam kotak penalti. Tanpa ragu, wasit langsung menunjuk titik putih. Dan inilah momen yang mengubah jalannya laga. Sondre Brunstad-Vedt yang maju sebagai Algojo tampil super tenang. Dengan eksekusi yang rapi, bola sukses bersarang ke gawang Sporting. Skor berubah menjadi 1-0 dan seluruh stadion langsung bergemuruh. Gol tersebut membuat Bodo Glimt semakin percaya diri. Fremar Wenderes Tennigister Maui Meporide, keunggulan sebelum babak pertama berakhir. Sporting pun terlihat mulai sedikit kehilangan ritme permainan. Dan benar saja, di penghujung babak pertama, Bodo Glimt berhasil menggandakan keunggulan. Oleh Diederik Blomberg sukses memanfaatkan umpan terobosan, Jens Peter Hauge dan menuntaskannya menjadi gol indah. Gol ini sempat bikin jantung fans Bodo Glimt deg-degan. Kenapa? Karena VAR sempat mengecek kemungkinan offside. Tapi setelah pemeriksaan beberapa detik, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Masuk ke babak kedua, Sporting Lisbon mencoba bangkit. Mereka tampil lebih agresif di 15 menit awal dan beberapa kali mencoba menekan pertahanan Bodo Glimt. Namun pertahanan Bodo Glimt benar-benar solid malam itu. Setiap serangan Sporting berhasil dipatahkan dengan disiplin tinggi. Bahkan tuan rumah justru kembali menciptakan peluang berbahaya. Puncaknya terjadi di menit ke-71. Kasper Hogg berhasil mencetak gol ketiga Bodo Glimt. Setelah memanfaatkan umpan matang dari Jens Peter Hauge, skor berubah menjadi 3-1 dan stadion kembali meledak. Di sisa pertandingan, Sporting sebenarnya masih mencoba mengejar ketertinggalan. Tapi malam itu benar-benar milik Bodo Glimt. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-0 tidak berubah. Kemenangan ini tentu menjadi modal yang sangat berharga bagi Bodo Glimt sebelum bertandang ke Portugal. Dengan keunggulan 3 gol, mereka kini selangkah lebih dekat menuju perempat final Liga Champions. PSG vs Chelsea. Kalau pertandingan sebelumnya penuh kejutan, laga yang satu ini benar-benar seperti roller coaster. PSG dan Chelsea saling serang dan menghasilkan total 7 gol dalam satu pertandingan. Bermain di Parc des Princes, PSG tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka ingin membalas kekalahan dari Chelsea di final Piala Dunia antar klub musim lalu. Tekanan PSG akhirnya membuahkan hasil lewat skema bola mati. Joao Neves mengirim sundulan ke arah tiang, jauh yang kemudian disambut Bradley Barcola dengan sepakan akurat. Gol tersebut membuat Parc des Princes langsung bergemuruh. PSG unggul 1-0 dan terlihat semakin percaya diri untuk menekan pertahanan Chelsea. Tak lama berselang, Ousmane Dembele hampir menambah gol kedua PSG lewat tembakan keras. Namun kiper Chelsea, Philip Jorgensen, melakukan penyelamatan luar biasa dan bola hanya membentur tiang gawang. Chelsea akhirnya berhasil bangkit dari tekanan. Mereka mulai menemukan ritme permainan dan mampu menyamakan kedudukan lewat Malo Gusto yang memanfaatkan umpan dari Enzo Fernandez. Namun keunggulan Chelsea tidak bertahan lama. PSG kembali memimpin setelah Dembele mencetak gol lewat serangan balik super cepat. Babak kedua berlangsung semakin panas. Chelsea tampil lebih menekan dan akhirnya berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol Enzo Fernandez. Tapi PSG menunjukkan mental juara mereka. Pergantian pemain yang dilakukan Luis Enrique menjadi titik balik pertandingan. Vitinha berhasil memanfaatkan kesalahan fatal kiper Chelsea dan mencetak gol indah lewat lob cantik. PSG kembali unggul. Chelsea sempat mencetak gol lewat Joao Pedro, tapi sayangnya dianulir karena offside. Momen ini benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Di menit ke-86, Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol spektakuler setelah melakukan penetrasi dari sisi kiri dan
melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang. Belum selesai sampai di situ. Di masa injury time, Kvaratskhelia kembali mencetak gol kedua dan memastikan kemenangan telak PSG 5-2 atas Chelsea. Real Madrid versus Manchester City. Kalau bicara soal Liga Champions, rasanya tidak lengkap tanpa drama dari Real Madrid. Dan kali ini mereka benar-benar menunjukkan kelasnya. Menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu, Real Madrid tampil luar biasa. Bahkan pertandingan baru berjalan 20 menit ketika Federico Valverde membuka keunggulan. Gol tersebut lahir dari serangan balik cepat. Valverde berhasil melewati Gianluigi Donnarumma dan mencetak gol ke gawang kosong. Hanya 7 menit berselang, Valverde kembali mencetak gol kedua setelah menerima umpan Vinicius Junior. City benar-benar kesulitan menghadapi permainan cepat Madrid, dan petaka terbesar datang di menit ke-41. Federico Valverde mencetak hat-trick spektakuler setelah memanfaatkan umpan Chip Brahim Diaz. Skor berubah menjadi 3-0. Babak kedua sebenarnya memberi peluang bagi Manchester City untuk bangkit. Mereka mencoba menekan sejak awal. Bahkan Madrid sempat mendapatkan penalti setelah Vinicius dilanggar Donnarumma. Tapi penalti tersebut berhasil digagalkan oleh kiper Italia itu. Meski begitu, City tetap tidak mampu mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Real Madrid menang telak 3-0, Leverkusen vs Arsenal. Pertandingan terakhir juga tidak kalah dramatis. Arsenal hampir saja pulang dengan kekalahan. Sebelum akhirnya menyelamatkan diri di menit akhir. Bermain di Bayarina, Arsenal sebenarnya langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Namun Bayer Leverkusen dan juga memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali mengancam gawang David Raya. Kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua, ketika Robert Andrich mencetak gol lewat sundulan. Gol tersebut membuat Leverkusen unggul dan terlihat cukup nyaman mengontrol pertandingan. Namun drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan ketika Malik Tillman melakukan pelanggaran di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih dan Kai Havertz maju sebagai eksekutor. Dengan penuh ketenangan, Havertz sukses mencetak gol penyeimbang dan membuat skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat leg kedua nanti bakal jauh lebih panas. PSG dan Real Madrid sudah setengah jalan menuju perempat final. Bodo Glimt membuat kejutan besar, sementara duel Arsenal versus Leverkusen masih benar-benar terbuka.